Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Saya Salim Ramadan. Saya Majid Mubarak. Pertama, pengembangan aplikasi mobile Android. Alur presentasi 1. Apa itu software aplikasi mobile dan Android? 2. Persiapan membuat aplikasi mobile. 3. Langkah-langkah membuat aplikasi mobile Android. Apa itu software aplikasi mobile Android? Apa itu software? Software atau perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik. Ia terdiri dari serangkaian perintah yang dijalankan oleh mesin komputer untuk melakukan berbagai fungsi seperti mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, dan memfasilitasi interaksi pengguna dengan komputer. Apa itu aplikasi mobile? Adalah sejenis perangkat lunak yang dirancang dengan dikembangkan secara signifikan untuk dijalankan pada perangkat komputasi bergerak kecil seperti smartphone, telepon pintar, dan tablet. Apa itu Android? Pengertian Android adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Persiapan pembuatan aplikasi mobile. Persiapan pembuatan aplikasi mobile 1. Perangkat yaitu laptop atau PC. Kedua, software seperti Android Studio, Android SDK atau emulator. Ketiga, bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin serta XML untuk tampilan. 4. Pengetahuan dasar seperti mengetahui tentang apa itu OOP, activity intent, life cycle, dan struktur project Android. 5. Pengujian dan konfigurasi, debugging, testing di emulator atau HP, serta pengaturan permission. Langkah-langkah pembuatan aplikasi mobile Android. Untuk langkah-langkah aplikasi mobile Android, yang pertama ada perancangan aplikasi, yang kedua perancangan sistem dan antarmuka, untuk yang ketiga pembuatan aplikasi atau juga coding, yang keempat pengujian aplikasi, kelima evaluasi dan perbaikan, keenam build dan distribusi. Perancangan aplikasi merupakan tahap awal untuk menentukan tujuan aplikasi, masalah yang ingin diselesaikan, serta fitur utama yang akan dikembangkan. Pada tahap ini juga ditentukan target pengguna dan kebutuhan sistem agar proses pengembangan lebih terarah dan efisien. Perancangan sistem dan antarmuka. Tahap ini bertujuan untuk merancang alur kerja aplikasi, flow system, dan tampilan antarmuka pengguna atau bisa disebut dengan UI. Perancangan dilakukan agar aplikasi mudah digunakan atau bisa disebut user friendly, serta memiliki struktur yang jelas sebelum masuk ke tahap pemrograman. Pembuatan aplikasi atau coding. Pada tahap ini dilakukan proses penulisan kode pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Android seperti Java ataupun Kotlin, serta XML untuk desain tampilan. Semua fitur yang telah direncanakan diimplementasikan sesuai dengan rancangan sistem. Hal-hal yang harus diketahui pada tahapan pembuatan aplikasi atau coding. Bahasa pemrograman Android, struktur project Android, desain antarmuka atau XML layout, activity dan lifestyle, intent dan navigasi, pengelolaan data. Bahasa pemrograman Android. Pada tahap pembuatan aplikasi Android, pengembang perlu memahami bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin. Bahasa ini digunakan untuk membangun logika aplikasi, mengelola data, serta menangani interaksi pengguna. Saat ini Kotlin lebih direkomendasikan karena sintaksnya lebih ringan dan aman meskipun Java masih banyak digunakan. Struktur project Android harus dipahami agar pengembangan aplikasi berjalan secara terorganisasi. Struktur ini meliputi folder Java atau Kotlin untuk kode pemrograman, folder REST untuk resource, serta file Android manifest.xml untuk pengaturan komponen dan permission. Pemahaman struktur project memudahkan proses pengelolaan dan pengembangan aplikasi.
Desain antarmuka atau bisa disebut XML layout. Antarmuka pengguna pada aplikasi Android dirancang menggunakan XML layout. Pengembangan perlu memahami berbagai jenis layout dan komponen UI seperti text view, button, dan edit text. Desain antarmuka yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam penggunaan aplikasi. Activity dan life cycle. Activity adalah komponen Android yang mewakili satu layar aplikasi, sedangkan life cycle adalah siklus keadaan activity sejak dibuat hingga dihancurkan oleh sistem yang perlu dipahami agar aplikasi dapat berjalan stabil, efisien, dan tidak mudah error. Intent dan navigasi. Intent digunakan untuk berpindah antara activity atau menjalankan fungsi tertentu dalam aplikasi. Pengembang harus memahami penggunaan explicit intent dan implicit intent. Hal ini bertujuan agar navigasi aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Pengelolaan data. Pengelolaan data merupakan bagian penting dalam aplikasi Android. Data dapat disimpan menggunakan shared preference untuk data sederhana atau SQLite, atau bisa disebut room untuk data terstruktur. Selain itu, aplikasi juga dapat terhubung dengan server melalui API untuk pengelolaan data secara online. Lanjut. Pengujian aplikasi. Pada tahap ini dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai fungsi. Pengujian dilakukan menggunakan emulator Android atau perangkat Android langsung untuk mendeteksi kesalahan atau bisa disebut juga bug dan memastikan aplikasi stabil. Evaluasi dan perbaikan. Tahap evaluasi bertujuan untuk meninjau hasil pengujian dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan, kekurangan, atau ketidaksesuaian aplikasi. Evaluasi juga mencakup peningkatan performa dan penyempurnaan tampilan aplikasi. Build and distribusi. Tahap akhir adalah proses build, yaitu mengubah aplikasi menjadi file APK atau AAB. Setelah itu, aplikasi dapat didistribusikan baik untuk menggunakan internal ataupun di aplikasi melalui Google Play Store. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Dan mungkin akan ada pertanyaan dari teman kita, yaitu Capit. Ada pertanyaan dari Capit. Apakah perbedaan dari APK dan AAB? Perbedaan APK dan AAB. APK adalah file aplikasi Android yang langsung diinstal ke HP dan berisi semua data aplikasi. Sedangkan AAB adalah format untuk mengunggah aplikasi ke Play Store, bukan untuk diinstal langsung. Jadi kayak awalnya ku kan gawe diupload. Pokoknya nek pengen ngupload atau ngupload aplikasi nang Play Store itu kudu formatnya AAB ora APK. Engko ambek Play Store diubah nang jenis APK gawe diinstal nang apa device tertentu. Berarti engko apa AAB engko disesuaikan ambek Play Store tergantung ambek device ngono. Wes ngono ta pertanyaane. Ya, Sekian dari kelompok 3. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.